Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita serahkan diri ke hadirat Allah SWT. Selawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penghormatan dari unsur pemerintah Aceh, dari Biro Hukum, ya, dari Badan Pengelola Keuangan Aceh, dan juga dari Dinas Arsip dan Pusaka Kembali. Dari Dinas Ketiga, terima kasih telah berkenan hadir, dan juga tenaga ahli Pak Ketua Kelas Saleh dan juga Pak Hairul Ahmad, dan juga dari Sekwan, Pak Amid, dan juga staf Badan Legislasi yang sudah hadir. Baiklah, pada hari ini sesuai rencana kami kepada pihak pemerintah juga pada hadir ini dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi beberapa peraturan daerah yang masih disebut saat itu peraturan daerah, dan juga kanun-kanun terkait dengan retribusi dan pajak Aceh dan pendapatan lainnya yang sah. Sebagaimana rapat monitoring ini sudah kami dalami dari si awal, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Aceh terkait beberapa jumlah kanun sejak tahun 2009 sampai 2021 ada sejumlah 129. Kemudian rapat sekali lagi kami minta dari kanun tersebut berapa yang sudah dijabarkan menjadi peraturan gubernur juga sudah disampaikan oleh kami. Kemudian menjelang laporan LKPJ tahun 2021, kami mencermati bahwa meningkatnya pendapatan asli Aceh sebesar 117% menjadi 2,5 triliun. Ini menjadi tanda positif yang bagus satu sisi. Kemudian kami terus membongkar, ya, dari persoalan ini hingga dalam rapat koordinasi dengan SKPA terkait dengan realisasi anggaran tahun 2021 pada triwulan 1 triwulan 2, dapat kami lihat bahwa penggunaan pendapatan asli Aceh ini semua untuk tunjangan kinerja aparatur sipil negara, sehingga dalam pembahasan badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah Aceh, pihak kami DPRA mengajukan beberapa program yang menyentuh langsung pada masyarakat terkait dengan beberapa program yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat tanpa langsung dengan tender, yaitu dengan PR. Tetapi komentar dari Kepala Oda tidak dapat digunakan PAA untuk belanja publik. Saya menjadi cara penting pada saat itu sehingga melakukan eksplorasi terus berbagai persoalan masalah, baik dari sisi anggaran dan dari segi regulasi, sehingga saya mendorong terus sehingga bagaimana ini dapat dilakukan koordinasi, sehingga dapat kita lihat bahwa beberapa program yang dialokasikan dengan dana khusus pada tahun 2021 ini yang dialokasikan 200 juta, 250 juta mengalami di-grouping dengan program lain beberapa paket sehingga mencapai 500 juta, sehingga ini menyesuaikan dengan Kanun Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pembagian dana bagi hasil migas dan dana khusus, yang disitu disebut pada pasal 12A disebut bahwa pengalokasian anggaran itu minimal 500 juta, sehingga dari perintah Kanun pasal 15A 12 ayat A ini menjadilah terjadinya grouping pada tahun 2001. Ini dampak langsung terhadap masyarakat kecil tidak dapat dilaksanakan kecuali yang dikecualikan dalam kanun tersebut, misalnya dinas pendidikan, dinas daya yang dapat dilakukan kontraktual
terus-menerus tiap tahun terjadi demikian, maka mengakibatkan terlambatnya realisasi anggaran. Maka oleh karena itu perlu keluasan fleksibel dalam pengalokasian anggaran untuk didukung oleh regulasi. Maka oleh karena itu saya lihat di sini dari laporan di staf Badan Legislasi setelah kami eksplorasi bahwa dari sejak tahun 1992 masih disebut peraturan daerah sampai dengan tahun 2008 ya, masih disebut peraturan daerah. Ini banyak sekali peraturan-peraturan yang membuat kesempatan untuk mengutip retribusi dan pendapatan asli Aceh yang saya rasa setelah didukung oleh regulasi. Maka kemudian kita juga sudah melakukan perubahan pada tahun 2020, yaitu perubahan terhadap kanun retribusi yang menyesuaikan mengingat banyaknya objek untuk penerbitan retribusi pada tahun 2020, sehingga meningkatnya pendapatan asli Aceh diakibatkan adanya perubahan-perubahan tersebut. Maka oleh karena itu, saya mencoba menawarkan kepada pihak pemerintah Aceh, sekiranya beberapa kanun ini dapat dilakukan di grouping menjadi kanun retribusi dan pendapatan asli Aceh, ini juga akan berdampak. Dan juga kami menawarkan kepada pemerintah Aceh dalam pasal-pasal di dalam kanun ini dapat diakomodir bagaimana diatur jumlah belanja publik 50% untuk belanja aparatur 50%. Kemudian untuk belanja publik 50% ini dapat dilaksanakan dengan kontraktual, misalnya untuk belanja modal misalnya 200 juta, sehingga akan memudahkan penggunaan pemasaran. Maka oleh karena itu, menghindari daripada opini bahwa retribusi dan pajak Aceh ini semua untuk belanja tunjangan kinerja aparatur sipil negara. Maka oleh karena itu, inilah yang menjadi tawaran kami kepada pihak pemerintah untuk dapat dilakukan kajian sehingga beberapa kanun ini dapat kita lakukan grouping ya, agar memudahkan. Kalau misalnya sepakat, apakah kita lakukan perubahan kanun ini kita ajukan pada tahun 2021 ini sebagai usulan kumulatif terbuka, baik dari inisiatif pemerintah maupun inisiatif dari BPTA. Maka oleh karena itu, untuk agar menjadi dampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat untuk tahun 2021 ini atau 2022 dan ke depan, inilah yang menjadi tawaran kami pada pemerintah Aceh, sekiranya dapat ditampung terkait pasal bahwa perlu diakomodir 50% untuk belanja modal publik dan bisa dilaksanakan kontraktual kegiatannya sebesar 200 juta per program. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami minta kepada pihak pemerintah Aceh untuk dapat menanggapi dari usulan kami. Terima kasih. Saya Pak Dio. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Legislasi Aceh, Bapak Tenaga Ahli Badan Legislasi Aceh, Bapak Tengku Saleh, dari Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, dan kepalanya induk dari kanun ini dari BPK Pak Sun. Nah, terima kasih sebelumnya kami mengucapkan kepada pimpinan telah mengundang tim pemerintah Aceh untuk duduk diskusi berkenaan dengan upaya kita menambah pendapatan asli Aceh. Apakah itu dari pajak Aceh atau dari retribusi Aceh? Nanti berkembang dan kanun pajak Aceh sudah jadi, dan untuk pajak Aceh dibatasi untuk bidang-bidang tertentu saja. Nah, untuk terbuka kita meningkatkan pendapatan dari retribusi, terutama dari retribusi pemanfaatan pemakaian kekayaan Aceh. Itu yang belum maksimal, serta beberapa mungkin aset yang belum terdata dengan baik di SKPA yang mungkin dapat kita lakukan
atau buat tarifnya, termasuk contoh kemarin ini kritik sendiri, saya ke Pelabuhan Ulele dulu setahun yang lalu kan masih di kota Banda Aceh, itu parkirnya rapi dan pemasukannya banyak osomnya. Nah sekarang karena belum jadi, kayaknya loss pendapatan kita banyak di situ. Dan ada beberapa tempat yang lainnya, pulang karena udah dekat rumah saya. Jadi tiap hari saya pergi gratis dulu. Kalau dulu pasti bayar. Nah berkaitan dengan ini, saya ingin sampaikan kondisi existing berkaitan dengan Prolega 2020. Pada tahun 2020 kita telah melakukan perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh. Dan sampai dengan kondisi hari ini, barusan saya WA ke Kemendagri, apakah di Biro Hukum atau di Produk Hukum atau di Bina Keuangan Daerah, bahwa rancangan kanun tentang retribusi Aceh atau perubahan kanun 2019 yang kita sampaikan pada penghujung bulan Januari ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi belum mendapatkan hasil evaluasi oleh Kemendagri. Nah, dalam hal ini kami dapat menyarankan apabila atau jika ada beberapa potensi atau objek retribusi yang belum kemarin masuk ke dalam rancangan kanun perubahan retribusi tersebut, dapat kita tampung ke dalam perubahan kanun ini sambil menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri. Apakah nanti prosesnya kita kirim evaluasi ulang atau cukup kita sepakati bersama, nanti kita sepakati. Nah, berdasarkan pengalaman saya dalam menyusun kanun 10 tahun ini, sering kita apabila ada objek baru sepanjang itu perintah peraturan perundangan dan diamanahkan Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kita tampung. Nah, mengenai besarannya, biasanya pihak Kemendagri itu serahkan kepada pemerintah daerah bersangkutan. Nah, ini berarti pemerintah Aceh untuk menghitungnya. Nah, jadi ada apabila dalam perjalanan ada beberapa potensi yang mungkin belum kita masukkan. Nah, kemarin juga ada masukan dari perhubungan, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan. Ada yang belum masuk, walaupun sebenarnya kita harus menyalahkan dinas tersebut. Kenapa? Waktu kita nyusunkan retribusi, kita udah kirim surat beberapa kali Pak Somia untuk masukkan, tapi ada perkembangan rupanya ya mungkin ada kebijakan yang berubah atau ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten kota. Karena kesempatan itu saran kami bahwa terhadap potensi-potensi tertentu yang belum dimasukkan, nanti kita diskusi, kita listkan berapa potensinya yang ada, berapa jumlah tarifnya, kita buat dalam satu tabel sendiri walaupun nanti di-insert di tabel masing-masing Pak Somi. Itu saran kami. Asal ada persetujuan dengan DPR, tidak ada masalah. Kan pas nanti turun evaluasi sekalian perbaiki. Itu mungkin pengalaman kami dengan 12 kali dulu Pak ya. Kita coba tidak menyulitkan sesuatu tapi mempermudah tanpa melanggar peraturan perundangan yang ada. Nah, ini ada hal politis kan tadi di WA ke Kemendagri. Jawabannya rupanya kenapa lama dipegang oleh staf khusus menteri rupanya Pak. Jadi rancangan kanun tentang retribusi ini kita sampaikan ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Mereka berkoordinasi dengan Biro Hukum, Dirjen Bina Keuangan Daerah. Rupanya telah disampaikan kepada Menteri dan diterima oleh staf khusus Menteri. Dan sekarang sudah dikertas kuningkan. Kertas kuningkan di Biro Hukum Kemendagri dan disampaikan balik ke staf khusus Menteri untuk dicek apakah sudah benar atau tidak. Jadi insya Allah prosesnya tidak lama lagi sebenarnya. Nah, ini barusan masuk. Saya dari Kabak Hukum Biro Hukum. Sebentar saya koordinasi dengan Kuda dulu. Jadi saya sudah WA kenapa seperti ini lama. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini Pak Somi kita giat ke komunikasi apakah balik Fitcon atau kalau memang mau cepat kita langsung ke sana untuk mempercepat. Kenapa lambat ini udah bulan 6
berarti sudah 5 bulan. Ketentuannya sesuai Undang-Undang 28 itu 15 hari. Dan memang Undang-Undang 28 ini dirubah juga dengan Undang Cipta Kerja Pak Sommy, sama waktunya, tidak berubah. Jadi ada kendala-kendala tertentu. Nah, sini kadang-kadang pembentukan regulasi di daerah atau produk legislasi kita selalu terkendala di pusat. Nah, pusat juga kita ngomong seperti itu, mereka minta maaf dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Cuman kenapa di waktu sekian? Nah, walaupun sebenarnya kalau kita berani, kita bisa langsung tetapkan. Tapi ada masalah lagi Pak. Ada mereka ikat lagi permintaan nomor register. Nah, walaupun sebenarnya dalam kajian hukum nomor register itu bukan sahnya suatu kanun atau perda. Itu hanya tertiamisasi. Sahnya suatu kanun atau perda apabila mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Gubernur. Apakah nanti Mendagri bilang lain, bilang ini, kalau memang Mendagri atau pihak tertentu merasakan itu bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan lebih tinggi, silakan uji material. Ini azas kepastian hukum. Tapi karena kita punya hubungan baik dengan Kemendagri, kita tunggu. Tapi dalam menunggu ini, rupanya banyak Pak Sommy yang loss pendapatan kita karena apa? Karena kanunnya belum ada. Nah, tapi nanti Pak Sommy bisa menambahkan. Ya, nah, termasuk karena kan suatu pungutan tidak dapat dilakukan apabila belum ada dasar hukumnya. Tapi nanti saya berharap nanti di Pak Sommy ada satu pasal, bisa jadi nanti ada beberapa potensi lain yang sejenis. Contoh untuk parkir tempat walaupun ada perhitungannya, minimal ada tarif umum Pak DJ ya. Ada tarif umum kita buat pasal situ atau di lampiran sehingga apabila ada objek-objek baru bisa cantol di situ tanpa harus kita merubah kanun. Nah, itu nanti kita coba berpikir progresif dan kreatif serta ada inovasi untuk itu. Jadi tidak kaku harus mengubah kanun. Yang sejenis karena parkir di Lele. Pokoknya ada buka tempat lain lagi kan belum ada masuk. Jadi bisa mengadop yang sejenis atau yang kriterianya sama. Jadi itu sekilas proses formil dan insya Allah kita terus berkomunikasi dengan pihak Kemendagri. Dan itu memang kami juga dapat apabila gagal kanun Pak, kemarin juga dapat teguran BPK. Bahkan yang lucunya Pak, barusan kemarin sore tegurannya 2013, ada kanun 2013 yang belum selesai. Padahal kan kanun 2013 yang kita dulu Pak udah siap tahun selanjutnya. Kan mereka nggak tahu orang BPK itu kadang-kadang kanun kan nggak mesti siap tahun itu. Di situ dibilang Biro Hukum kurang koordinasi dengan DPR. Jadi mohon Sekda menegur Biro Hukum untuk berkoordinasi lebih intens. Pertanyaan itu terus 2013 sampai 2020 itu terus Pak. Jadi kita jawab itu juga itulah karena BPK. Jadi demikian sekilas Pak Sommy, izin Pak pimpinan karena leadernya Pak Sommy menambahkan mungkin teman-teman yang lain juga. Silakan Pak Sommy. Motif dan balik anggota balik dan para ahli yang berada di sini dan SKPA yang berhadir. Baik, kami menyampaikan tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Pak Ketua Balik tadi. Memang ada kanun-kanun yang dahulu ada kanun nomor 1, 2, 3 kita baca di lampiran tadi yang disampaikan memang itu tentang kanun retribusi, ada dasar hukum jasa usaha dan tertentu. Jadi dari ketiga kanun itu memang di tahun 2019 ya Pak DJ. Nah itu sudah digabung menjadi satu kanun, sehingga lahir waktu itu kanun nomor 2 2019 ya. Nah tentang retribusi di tahun 2020 kemarin memang terjadi perubahan lagi. Kenapa terjadi perubahan? Itu memang sebenarnya ada beberapa usulan dari SKPA yang belum ketampung dalam kanun itu sehingga ada objek yang ada sehingga kita perlu melakukan penyesuaian terhadap kanun tersebut. Dan insya Allah setelah kita bahas bersama itu memang ada beberapa objek yang menjadi kewenangan Aceh. Contohnya kemarin itu SMA, kemarin SMA waktu itu belum menjadi kewenangan kita, soalnya sekarang sudah jadi kewenangan kita dinas pendidikan. Itu juga sudah menjadi objek kita sehingga ditampung dalam kanun tersebut. Dan juga ada dinas SDM. Di SDM juga kemarin itu ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kita juga kita masukkan di situ. Nah,
Namun dalam pelaksanaan penetapan kanun setelah kita kirim ke kementerian, ada beberapa yang kita sepakati kemarin di pembahasan di bulan 12 ya, Mas Jun ya. Di bulan 12 kemarin ada tentang di perhubungan ya, termasuk masalah penyerahan aset yang dulunya di pemerintah pusat dan kabupaten kota sekarang menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Nah, pelabuhan dan itu insya Allah sudah ditampung, tinggal kita tunggu terhadap pengesahan kanun tersebut yang Mas Jun sampaikan tadi sedang di staf menteri. Nah, selanjutnya memang di pembahasan kita dan juga kita kemarin terima juga surat dari Pak Lek, masalah ada satu dinas perhubungan yang disampaikan sama Pak Ketua menandatangan bahwa supaya itu dapat diakomodir dalam perubahan kanun tersebut. Dan kami terhadap hal itu sangat setuju dan waktu itu kita sampaikan ke Biro Hukum dan waktu itu belum kita sampaikan ke Kemendagri sehingga itu bisa ditampung. Nah, di bulan terakhir kemarin itu muncul lagi dari dinas perhubungan ya, perhubungan juga, yaitu yang izin kapal cepat. Nah, izin kapal cepat ini belum ditampung dalam kanun kita. Yang ada kemarin yang sudah ada di situ adalah kapal penyeberangan, kapal penyeberangan. Dan di rapat kita dengan perhubungan kami sampaikan bahwa supaya dinas perhubungan menyampaikan ke kita atau melalui Biro Hukum terhadap tarif yang akan diusulkan. Dan mereka waktu itu sampaikan bahwa akan dipelajari terhadap baik itu peraturan pemerintahnya, peraturan menteri perhubungannya, sehingga itu bisa ditampung dalam kanun Aceh. Itu yang terjadi. Nah, dari yang disampaikan dari Biro Hukum tadi Pak Jun, itu memang kita berharap begitu juga, apakah bisa di saat belum difinalkan ini ada beberapa item yang belum masuk dan terakhir disampaikan kita ini bisa masuk kembali. Dan itu sampaikan ke Biro Hukum, kalau ada memang boleh dan secara kementerian dan secara ketentuan perundang-undangan tahapan-tahapan itu dibolehkan, ya kami setuju aja. Karena itu menjadi objek kita dalam rangka menambah pendapatan asli Aceh ke depan. Nah, itu mungkin sementara yang perlu kami sampaikan. Dan tadi ada juga yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ketua Banlek. Yang pertama, masalah penggunaan pendapatan asli Aceh. Jadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 28 2009 itu disampaikan bahwa terhadap pendapatan asli Aceh itu ada bagi hasilnya memang untuk kabupaten kota. Jadi PKB BPNKB itu kita bagi hasil kabupaten kota 30-70, 30 untuk kabupaten kota, 70 untuk provinsi, PKB dan BPNKB. Sementara pajak rokok dan pajak PBBKB, pajak bahan bakar itu 70% untuk kabupaten kota dan 30% untuk provinsi. Ada satu lagi pajak air permukaan. Nah, yang pajak air permukaan itu bagi hasilnya adalah 50% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten kota. Dan melihat jumlah yang dibagi hasilkan adalah sesuai dengan pendapatan yang didapat oleh dari daerah tersebut, dan juga satu rumus lagi adalah bagi rata. Nah, dari hal-hal tersebut, misalnya kita mendapat pendapatan kita totalnya misalnya ada sekitar 1,6 triliun, nah berarti sekitar 750 sampai 800 miliar itu akan kita bagi hasilkan ke kabupaten kota. Nah, di aturan tentang penggunaan terhadap pendapatan asli Aceh tersebut, memang 10% diwajibkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, itu ada disebutkan. Yang lain bebas memang. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Nah, nanti masalah program kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan sumber dana memang seperti kita ketahui bersama, beberapa bulan ini kan ada isu mungkin dari Pak Ketua Malaya juga tahu, dan dulu juga sebagai Bupati Aceh Jaya juga 2 periode, itu memang kan semua kegiatan yang memang usul dari tersebut sudah diikat. Contohnya misalnya OSUS itu ada 5 dan 2 terhadap penggunaan OSUS tersebut. Ada juga pendapatan IAU-nya memang terutamanya untuk gaji, dan kemudian di situ juga diwajibkan untuk infrastruktur kepada masyarakat juga yang disampaikan. Nah,
Jadi apalagi di AK, kalau di AK memang program kegiatannya sudah diikat sehingga program kegiatan yang sudah ada tersebut harus dianggarkan untuk itu karena pembahasannya sudah dimulai dari awal pada saat perencanaan. Nah, jadi kalau kami malah menyarankan sebenarnya pada saat pembahasan itu di awal terhadap alokasi-alokasi yang dianggarkan sesuai dengan sumber dana itu memang hal itulah yang harus kita perhatikan yang terutama. Nah, setelah itu baru program kegiatan yang dianggarkan sesuai kebutuhan. Maka kami di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, kami tidak menentukan berapa uang yang memang harus dianggarkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk hal tersebut. Nah, itu mungkin baru kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.